Iman itu imma sabar wa imma syukur. Yang pertama adalah kesabaran ketika mendapatkan ujian, itu bagian dari iman. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diberi sakit, maka kemudian bersabar, kehilangan, bersabar. Kemudian yang kedua dari bagian iman itu adalah syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, alhamdulillah. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Jadi antara sabar dan syukur itu keimanan. Keimanan itu separuhnya adalah syukur, separuhnya lagi adalah kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la 'ilma illa ma 'allamtana وعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, bisa beraktivitas dengan nyaman, dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, bisa menghambakan diri kita kepada Allah, melakukan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Dzariyat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum terdahulu dan bagaimana mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kaum Nabi Lut, kemudian kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Hud. Maka Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat ini, dimulai dari ayat 47, kemudian memberikan penjelasan tentang karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuatan, dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskannya. Jadi setelah membicarakan tentang peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui cerita tentang kaum-kaum yang ingkar dan bagaimana hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah kemudian menceritakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah, yang itu menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, tugas dari Nabi itu dua, yaitu basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan.
Jadi yang kita bahas sebelumnya itu adalah nadhir. Jadi bagian dari bagaimana peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada rasa takut pada diri manusia kalau dia melanggar, kalau dia melakukan maksiat, hal yang serupa seperti bagaimana umat-umat terdahulu, maka jangan-jangan dia juga mendapatkan hal yang sama. Namun di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul itu ada bagian dari basyirah, kabar gembira juga. Jadi bukan hanya ditakut-takuti, tapi juga diberikan kabar gembira. Sebab orang itu antara dua memang, dia dalam antara khauf dan roja. Kalau kata Imam Ghazali, khauf dan roja, ada rasa khawatir tapi juga ada harapan. Khauf, rasa khawatir kalau dia melakukan maksiat, jangan-jangan dia itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada roja juga. Roja ini adalah bagaimana dia berharap supaya mendapatkan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua, tapi juga berikan kabar gembira anak misalnya. Jangan hanya diancam terus gitu, tapi juga diberikan gembira, hadiah. Jadi hukuman, tapi juga ada reward, punishment and reward. Ada hukuman, ada juga kemudian pahala, ada ganjaran. Jadi bukan hanya hukuman, tapi juga ada ganjaran. Termasuk juga dalam hal ini yang namanya iman itu ada dua bagian. Iman itu imma sabar wa imma syukur. Yang pertama adalah kesabaran ketika mendapatkan ujian, itu bagian dari iman. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diberi sakit, maka kemudian bersabar, kehilangan, bersabar. Kemudian yang kedua dari bagian iman itu adalah syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, alhamdulillah. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Jadi antara sabar dan syukur itu keimanan. Keimanan itu separuhnya adalah syukur, separuhnya lagi adalah kesabaran. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia tentang nikmat yang diberikan supaya manusia itu bisa mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dia akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di lanjutan ayat ini adalah bagian dari kebesaran Allah, keagungan Allah, bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah katakan was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan kekuatan. Wa inna lamusiun, dan sungguh kami meluaskannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi manusia langit yang kokoh, kuat dan indah juga. Tidak ada celah, tanpa celah di dalamnya. Dan itu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan kami. Ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi ya. Sebab orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangun langit dan bumi itu selama 6 hari. Nah, di hari ke-7 kata mereka Allah itu capek, setelah itu tidur-tiduran. Sarabban. Ada kelesok. Jadi orang Yahudi seperti itu. Dia katakan Allah membangun langit dan bumi itu 6 hari. Setelah bangun 6 hari kerja itu, hari ke-7 capek, tidur-tiduran, istirahat. Erekan manusia ya
6 hari Ahad kemudian libur. Ini juga merupakan bantahan bi'aidin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangun langit itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa dan Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak merasa capek. Tidak ada yang namanya capek, tidak ada kantuk, tidak pernah tidur. Banainaha bi'aidin wa inna lamusiun, dan kami luaskan. Makna dari luaskan itu pertama, kalau secara lahiriah itu adalah meluaskannya. Jadi dalam penelitian sekarang itu ternyata memang yang namanya langit itu ada permulaan, dan semakin lama itu semakin berkembang, meluas itu, mengembang. Ada penelitian dari orang-orang barat yang ternyata menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam ayat ini adalah sesuatu yang benar, dan ini merupakan bagian dari bukti ilmiah dari ayat Al-Quran. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran 1400 tahun yang lalu, akan tetapi kebenaran tentang firman ini baru dirasakan, diketahui pada hari-hari ini, ketika ilmuwan barat itu meneliti sekitar tahun 1929 itu melihat bintang gitu. Jadi bintang tambah lama itu kemudian posisinya semakin jauh gitu, semakin jauh dari bumi. Termasuk beberapa tahun berikutnya antara satu bintang dengan yang lainnya itu ada jarak yang semakin menjauh, yaitu kemudian menunjukkan bahwa memang langit itu semakin mengembang. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam ayat ini, wa inna lamusiun, dan sungguh kami meluaskannya. Jadi semakin lama langit ini semakin mengembang. Kemudian makna yang kedua, kalau kata Syekh Sa'di, wa inna lamusiuna aidan ala ibadina birrizqi, kami juga meluaskan kepada hamba-hamba kami berupa rezeki. Sebagaimana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu kan menyatakan, wa fis samai rizqukum, di langit itu ada rezeki kamu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia rezeki dari langit, diturunkan hujan sehingga tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam. Di langit kita kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya matahari. Kita mendapatkan kesehatan lewat cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan bisa kemudian melakukan proses fotosintesis sehingga kemudian bisa menghasilkan daun, termasuk juga bisa mengolah makanan untuk mereka berkembang. Itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia rezeki. Wa inna lamusiun, ay musiuna ala ibadina birrizqi. Jadi tidak ada satupun makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Semuanya mendapatkan karunia rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Yang ketika dibacakan ayat itu kemudian di antara orang Arab, Masya Allah, kalau binatang melata saja itu diberikan jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia yang lebih mulia daripada binatang melata itu? Kami ini pasti juga mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini ya, salah satu maknanya kata Syekh Sa'di adalah musi'una birizqi. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada manusia, diberikan kepada manusia lapangan yang ada di bumi ini, turunkan hujan, diberikan sinar matahari serta hal-hal yang lainnya.
Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karunia berupa langit yang kokoh yang menaungi manusia dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki meluaskannya bagi manusia sehingga manusia sesungguhnya tidak akan kekurangan manakala dia mau berusaha mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan tentang bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan wal arda farashnaha, dan bumi kami hamparkan. Jadi dihamparkan untuk manusia. Ja'alnaha firasyan lil khalqi, kami jadikan hamparan, termasuk juga tempat yang nyaman untuk istirahat. Firash itu kan juga bisa dimaknai sebagai tempat untuk berbaring. Jadi manusia kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah itu membentangkan bumi, menghamparkan bumi bagi manusia, dibentangkan sehingga manusia itu tidak merasa bahwasanya bumi itu sesungguhnya bulat kan. Jadi walaupun bumi itu bulat akan tapi manusia tidak merasa bahwasanya bumi itu bulat karena oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan, dibentangkan. Yatamakkaruna fiha min kulli ma ta'ala bi masalihim wa masakin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sediakan di bumi, dibedankan berbagai macam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia merasakan kenyamanan ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Manusia itu tidak merasa bahwasanya bumi itu bulat, sehingga dia kemudian membangun bangunan masakin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia zara, tumbuh-tumbuhan, pertanian dan lain-lainnya. Itu merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di bumi. Jadi dibentangkan bumi. Manusia merasa kemudian nyaman tinggal di atasnya. Padahal kalau kita lihat secara ilmu, di dalam bumi itu sesungguhnya ada banyak sekali gerakan-gerakan. Jadi bumi itu di dalamnya ada banyak gerakan, pergerakan, termasuk bumi itu juga kan berputar pada porosnya, termasuk juga mengelilingi matahari. Tapi manusia itu tidak merasa bahwasanya bumi itu berputar, nyaman, seakan-akan bumi itu tenang gitu. Ini yang kemudian juga merupakan makna dari firash, kasur. Ketika manusia di atas kasur kan merasa nyaman, istirahat, tanpa menyadari bahwa di dalam perut bumi itu ada banyak pergerakan. Manusia tidak merasakan adanya pergerakan yang ada di dalam bumi. Ya, sesekali kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia adanya pergerakan itu berupa gempa misalnya. Dan itu biasanya terjadi karena adanya peringatan berupa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Makanya pada saat pemerintahan Umar bin Khattab itu kan pernah terjadi gempa. Cuma Umar bin Khattab itu kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gempa oleh Umar, kemudian bumi itu ditepuk, ihdai, tenang ya, tenang, dikopong. Dan kemudian bumi pun itu tenang. Tapi setelah itu Umar bin Khattab memberikan peringatan kepada rakyatnya. Betapa cepat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Kalau lain kali terjadi lagi gempa, maka saya berlepas diri. Jadi artinya kalian perbaiki diri,
Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan lagi berupa gempa kepada kita. Kalau terjadi lagi gempa, tidak akan saya tenangkan. Kalau tadi oleh Umar bin Khattab kemudian ditenangkan, sehingga bodoh Umar saat ini nyaman. Udah gempa, tenang ya, tenang. Ya, pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu Umar bin Khattab. Dalam banyak cerita kalau tentang Umar bin Khattab itu bagaimana seorang pemimpin yang memang takut kepada Allah itu sampai alam pun itu tunduk. Termasuk tadi terjadi gempa, ditenangkan, ihdai, tenang ya, tenang, sehingga gempa pun berhenti. Kalau peristiwa yang lain menunjukkan bahwa alam pun itu tunduk, karena seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alam pun takut kepada dia. Ketika terjadi peristiwa di Mesir itu, Sumainil itu airnya merosot sedikit sekali, sehingga orang-orang yang tipis keimanannya berkata, wah ini Dewa Sungai yang ngamuk, ayo kita bikin sesajen. Nah, Amr bin As yang melihat peristiwa seperti itu kemudian kirim surat kepada Umar, ini penduduk mau musyrik lagi, melihat bahwasanya air sungai ini semakin lama semakin menyusut, mereka mengadakan sesajen. Apa yang kemudian dijawab oleh Umar? Umar kemudian kirim surat balasan, terima oleh Amr bin As. Ternyata surat balasannya itu bukan ditujukan kepada Amr bin As. Tahu tidak ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Sumaimin. Jadi suratnya kemudian kalau bahasa Indonesia ya, yang terhormat Sumaimin, saya memohon kepada Allah yang mengalirkan air di tubuh kamu supaya kamu mengalir lagi seperti biasa. Wassalamu. Nah, oleh Umar diberikan ini surat dari Umar, dan ternyata dengan izin Allah air sungai ini yang kemarin menyusut itu kembali lagi penuh seperti biasa. Umar kena memo, ada peringatan pertama dari Umar bin Khattab yang kata para ulama, ini pemimpin yang kalau dia benar-benar menjalankan pemerintahan dengan adil, hanya takut kepada Allah, alam pun itu takut kepada dirinya. Sama juga dengan salah satu keturunannya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan bahwa para penggembala itu tenang. Jadi para penggembala itu tenang, mereka menggembala kambingnya, dombanya tidur-tiduran. Saat ditanya, kamu kok tenang sekali, tidak khawatir bahwa domba kamu itu diterkam serigala? Dia katakan, tidak, saya tidak khawatir, serigalanya itu takut sama Khalifah Umar. Tidak mungkin dia berani untuk memangsa domba saya. Nah, kemudian dia kemudian tidur-tiduran. Tak mungkin serigalanya itu memangsa domba saya, takut kepada Khalifah. Nah, satu waktu dia itu melihat ternyata ada serigala yang memangsa dombanya. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal dunia. Jadi karena sudah meninggal dunia, serigalanya kemudian tahu, yang sudah yang ditakuti sudah tidak ada, berani lagi untuk memangsa domba. Selama beliau itu hidup, ketika menjadi khalifah, tidak berani itu memangsa itu. Jadi tidak perlu kemudian patroli.
Dari hawanya saja itu sudah membuat binatang pun takut kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah juga yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi kami bentangkan, kami hamparkan bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kami adalah sebaik-baik yang membentangkan, yang menghamparkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penjelasan, mengingatkan manusia antara dua nikmat. Yang pertama adalah yang ada di langit berupa langit yang kokoh, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam rezeki dari langit. Kemudian yang kedua adalah bumi yang ditinggali oleh manusia, bagaimana manusia itu merasakan ketenangan di muka bumi yang dihamparkan oleh Allah. Manusia itu berkendara dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu merasa nyaman. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai karunia rezeki bagi manusia, tinggal ambil, semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasangan, sinfaini. Jadi ada dua jenis, yaitu zakar wa untha, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Termasuk juga manusia, hewan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan berpasang-pasangan, ada dua jenis, jantan betina, laki-laki perempuan, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu ingat akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Karena dengan diciptakan berpasang-pasangan ini, maka makhluk itu kemudian bisa berreproduksi, ada regenerasi. Walaupun kemudian disembelih banyak misalnya, akan tapi dengan adanya dua pasang ini maka terus bertambah dan bertambah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu ingat bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sababun libaqa'i naw'il hayawanat, itu juga merupakan wasilah, sebab dari adanya bertambahnya berbagai macam hewan yang itu disediakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yang itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk berkendara. Kalau dulu itu kan berkendara untuk diambil susunya, diambil dagingnya dan lain-lainnya. Kami jadikan dua jenis supaya kalian itu ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada banyak hikmah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka larilah kalian kepada Allah. Apa makna lari kepada Allah? Lari kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah hendaklah kalian itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di ayat sebelumnya itu kan ada peringatan kepada manusia tentang apa yang terjadi kepada umat terdahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada nabi yang diutus kepada mereka. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang nikmat-nikmatnya. Jadi isyaratnya fafirru ilallah itu adalah hendaknya manusia itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mendapatkan nikmat itu.
Karena arruju ila ghairillah, karena kembali kepada selain Allah itu anwa'ul makhawif wal makarih. Ketika orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kufur dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan mendapatkan hukuman. Dia akan mendapatkan kesulitan, bukan hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan supaya rujuk ilallah, bergegas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Jadi supaya manusia itu mendapatkan nikmat, karena mendekat kepada Allah itu akan mendatangkan kenikmatan, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin baliknya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan manusia kepada hal yang sebaliknya, kepada kesengsaraan, keniscayaan dalam hidupnya. Jadi arruju ilallah, firruju ilallah itu adalah al-amn. Ketika manusia rujuk kepada Allah, kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keamanan. Dia juga mendapatkan kegembiraan, wasa'adah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Jadi itu makna fafirru ilallah. Jadi fafirru ilallah adalah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-firru, kata Syekh Sa'di adalah misalnya adalah firaran minal jahli ilal ilmi, lari dari kebodohan menuju pintu ilmu. Jadi adalah hal yang tidak baik dari yang tidak baik menuju kepada yang baik. Lari dari kebodohan menuju ilmu, yang kemudian terus tidak tahu akan tapi menuntut ilmu. Wa minal kufri ilal iman, lari dari kekufuran menuju iman. Kalau tadinya kufur, maka hendaklah mereka itu bergegas segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal kufri ilal iman, wa minal maksiyah ila ta'ah, lari dari maksiat menuju kepada ketaatan. Tinggalkan maksiat, hendaklah segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari fafirru ilallah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kegembiraan. Lari minal ghaflah ila dzikr, dari lalai menuju ingat. Jadi kalau selama ini lalai, maka segala ingat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fafirru ilallah. Dan hal yang menarik kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, terhadap sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menggambarkannya supaya kita bergegas. Jadi bergegas. Di dalam surah Al-Jumu'ah misalnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika sudah dipanggil di hari Jumat untuk sholat itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, is'au, segeralah itu. Is'au itu bergegas, itu kan kalau sa'i itu artinya kan jalan cepat. Jadi jangan kemudian berlambat-lambat, bersegeralah itu. Nah, di ayat ini adalah dengan kata fafirru, bahkan dengan kata lari.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah itu, bergegaslah. Jadi kalau dalam hal kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, isyarat yang diberikan di dalam Al-Qur'an itu adalah kita hendaknya bersegera. Sa'i sepertinya sa'i, jalannya cepat. Kemudian firru di sini, lari gitu. Tapi kalau kemudian masalah keduniaan itu kita akan dapatkan supaya manusia itu jangan kemudian lari gitu. Di dalam surat Al-Mulk misalnya kita akan dapatkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Silakan kalian itu jalan fi manakibiha, di berbagai penjuru bumi ini, wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu kemudian digambarkan dengan masyayamsi, supaya jalan. Jadi kalau masalah rezeki jangan kemudian terlalu bernafsu istilahnya. Jalan saja, santai saja, karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan. Yang penting kita berusaha, dan manusia itu kalau dia berusaha dan kemudian menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat. Bahkan semuanya itu akan dapat. Kalau masalah dunia, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu man la yuhibbu. Kalau masalah dunia, Allah itu berikan kepada semuanya, yang Allah cintai dan yang tidak dicintai, orang yang taat, orang yang berbuat maksiat, semua sama-sama dapat kalau urusan dunia. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Tapi kalau persoalan agama, Allah hanya berikan kepada siapa yang Dia cintai. Jadi ini di dalam ayat ini isyaratnya fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Larilah dalam artian tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah minal maksiyah ila ta'ah, dari maksiat, lari dari maksiat menuju ketaatan, lari dari ghaflah, dari lalai ila dzikr, menuju kepada ingat, minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju iman, dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik. Itu makna fafirru ilallah, lari kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Jadi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya ini hanya memberi peringatan yang nyata bagi kalian. Jadi tugas dari Rasulullah itu memang adalah basyirun wa nadhir, hanya memberikan peringatan. Adapun tentang hasilnya itu diserahkan kepada manusia. Kemudian terakhir di ayat 51 yang berkaitan dengan peringatan ini, Allah Subhanahu wa taala katakan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Jangan jadikan Tuhan yang lain bersama dengan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah memberi peringatan yang nyata pada kalian. Jadi di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala contoh tentang fafirru ilallah, yaitu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Dan ini merupakan dosa yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala ajak kepada manusia. Mari lari kepada Allah. Maknanya adalah lari dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik, dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju ingat, dari kekufuran menuju kepada keimanan, dari yang tidak semangat menuju semangat. Artinya segala sesuatu yang sifatnya kebaikan itu adalah sesuatu yang hendaknya kita tuju. Bergegaslah kita untuk menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan bergegas untuk menuju apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Isya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk firar ila Allah, untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan bersegera untuk melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.